Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Hari Raya Natal telah kita rayakan dengan gegap gempita. Peristiwa kelahiran Kristus kita semarakkan dengan kandang Natal, kue Natal, ornamen, dan hiasan Natal. Mungkin juga dengan baju baru dan sepatu baru untuk misa Natal. Sanak saudara yang lama merantau jauh, ada yang pulang merayakan Natal di kampung halaman atau di kota kelahirannya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tahun 2020, di mana Natal tanpa perayaan karena ancaman COVID-19. Natal tahun 2022 ini sudah kembali normal seperti sebelum virus mematikan itu dan menyerbu semua orang. Injil hari ini mengisahkan tentang perjumpaan Yohanes dan kedua muridnya dengan Yesus. Yohanes menunjuk kepada Yesus dan mengatakan kepada 2 muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." 2 murid itu langsung menangkap maksud Yohanes dan bergegas mengikuti Yesus. Yesus yang mengetahui ada yang sedang mengikutinya menoleh dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Permulaan percakapan ini menandakan bahwa Yesus yang terbuka. Ia yang membukakan pintu sehingga orang dapat masuk ke dalamnya. Perjumpaan dengan Yesus itu ternyata sungguh bermakna bagi mereka. Yohanes sampai-sampai menuliskan waktunya, pukul 4 sore, perjumpaan mereka dengan
Yesus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, keselamatan selalu merupakan inisiatif dari Allah. Kedatangan Kristus merupakan cara Allah yang memulai terlebih dahulu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kelahiran Yesus Kristus di kandang hina adalah cara Allah menyapa manusia dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Ya, apa yang kita cari lewat perayaan Natal? Apa yang kita akan lakukan setelah Natal usai? Apakah setelah masa Natal, saat kita membongkar kandang Natal dan berbagai hiasan lainnya, habis pula makna kelahiran Kristus itu dalam diri kita? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari dua murid Yohanes yang memaknai perjumpaan mereka dengan Kristus. Hendaknya Natal yang telah kita rayakan memampukan kita untuk mewartakan karya keselamatan Allah dalam Kristus dan menghidupinya seumur hidup. Dan semoga kelahiran Kristus yang kita rayakan dengan semarak mulia, dengan pesta, dengan kemeriahan musik, dengan makan dan minum, membantu menumbuhkan iman kita untuk tinggal dalam Dia kini dan untuk sepanjang masa. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, rombaklah diri kami yang terkadang masih egois, agar kami mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah bagi sesama, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Engkau selalu kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah
kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.